Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, menjelang laga pertandingan antara Indonesia melawan Irak untuk perebutan juara ketiga yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, ada informasi-informasi menarik yang ingin saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania. Ya, informasi menarik kali ini terkait dengan wasit VAR yang masih saja orang yang kemarin menjadi wasit antara Indonesia melawan Uzbekistan dan juga Indonesia melawan Qatar. Terkait dengan wasit VAR ini, berikut saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen. Tampaknya mereka benar-benar sudah muak dengan wasit yang satu ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, besok merupakan pertandingan terakhir di Piala Asia ini, perebutan tempat ketiga sekaligus perebutan tiket Olimpiade 2024. Tapi kali ini gua belum mau bahas preview pertandingan atau prediksi formasi. Ada hal yang jauh lebih penting dan kalian harus memastikan video ini sampai ke tangannya Pak Erick Thohir dan timnya. Ini dia, daftar perangkat pertandingan sudah keluar. Dan lagi-lagi nama ini, Sivakorn Puudom, ada lagi di daftar perangkat pertandingan yang akan mengatur jalannya pertandingan Indonesia melawan Irak. Logikanya bagaimana mungkin seorang wasit dilibatkan dalam 3 pertandingan? 3 pertandingan dalam satu turnamen. Seberapa penting dia? Seberapa hebat dia? Dan AFC juga harus membuka mata. Sivakorn Puudom ini dari mana? Dari Thailand. Di mana? Satu regional dengan Indonesia. Mereka juga harus sadar bahwa rivalitas Thailand dengan Indonesia selalu terjadi dari tahun ke tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi kita harus memastikan Sivakorn Puudom ini tidak ada lagi di ruang VAR ataupun di stadion Abdullah bin Khalifah besok. Jadi kalau kalian nonton video ini, pastikan share sebanyak-banyaknya, mention Pak Erick Thohir untuk mengusahakan supaya ada pergantian perangkat pertandingan dan memastikan si Puudom ini tidak ada di stadion besok. Urgent guys, supaya kita jangan lagi protes setelah pertandingan, tapi protes sebelum pertandingan dimulai. Gua nggak tahu aturannya seperti apa, apakah memungkinkan untuk mengganti perangkat pertandingan, tapi seenggaknya kita menunjukkan sikap kita, jangan sampai kita diinjak-injak dan jangan sampai kita dirugikan lagi oleh seorang yang bernama Sivakorn Puudom asal Thailand. Kalian setuju sama gue? Share video ini, mention Pak Erick Thohir, dan viralkan sampai nama Puudom tidak ada di daftar perangkat pertandingan besok. Komentar aja guys. Sikat! Buat masyarakat Indonesia, gue cuma mau ngasih tahu, ini adalah wasit yang bakal mimpin besok timnas kita lawan Irak. Dan yang di pojokan itu wasit VAR-nya tuh, yang kemarin ngerugin kita lawan Uzbek sama Qatar yang kemarin. Gua nggak tahu kenapa dia terus wasit VAR-nya. Apakah dia udah jadi member di situ, nggak tahu gua. Kampret emang. Ini wasit utamanya nih. Pokoknya kalau kemarin besok mereka berdua ini macam-macam. Kalian tahu kan harus ngapain? Sawadikap, ikan kakap, mangap-mangap. Piye iki bolo, lagi-lagi wasitnya, wasit VAR-nya besok si Sivakorn ini guys. Bagaimana ini? Seharusnya AFC tahu ya kalau Indonesia sama Thailand itu rival. Seharusnya Thailand disingkirkan dulu sebagai pengadil ya, biar adil. Indonesia tidak ada yang kemungkinan berusaha menjegal agar tidak lolos ke Olimpiade. Seharusnya Pak Erick Thohir bisa memberikan
protes ya ataupun surat ke AFC agar wasit VAR-nya diganti dulu, jangan dari Thailand yang merupakan rival Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Komentarnya gas. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu ya akun saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat video-video saya dan bisa menghibur. Oke guys, thank you. Oke guys, itu adalah berita penting untuk kita semua. Dengan demikian bahwa para supporter mania, khususnya supporter timnas Indonesia, mari kita bersama-sama menyebarkan berita ini dan jangan lupa untuk selalu mention nama Pak Erick Thohir. Karena wasit ini sudah 2 kali merugikan timnas Indonesia. Sehingga layak untuk kita ngajukan protes kepada pihak penyelenggara. Jujur, kita semua pastinya tidak senang dengan wasit yang satu ini. Karena hampir di dalam Piala Asia ini, timnas Indonesia dirugikan oleh wasit yang satu ini. Dulu saat Nasrullah menjadi wasit utama di lapangan dan si Pudom ini juga atau Popcorn ini juga menjadi wasit VAR-nya. Dan kemarin pun demikian. Ketika laga pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan, lagi dan lagi selalu saja kita timnas Indonesia yang dirugikan. Sebagai bentuk dukungan kita, mari saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, ayo, kekuatan netizen Indonesia ini sangat luar biasa. Sebarkan video ini sebanyak mungkin dan jangan lupa untuk selalu mention nama Pak Erick Thohir agar Pak Erick Thohir bisa melakukan aksi protes ke pihak penyelenggara, ke pihak AFC dalam laga pertandingan besok hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Di sisi lain, saya juga mengajak kepada kita para pecinta bola mania agar besok semangat kita jangan pernah kendur, kita jangan pernah menyerah. Tetap kita harus mendukung timnas Indonesia dengan cara-cara yang sudah kita lakukan, yakni nonton bareng bersama keluarga, bersama sahabat, kenalan, maupun di ruang terbuka di tempat-tempat publik lainnya. Itu adalah bentuk dukungan kita yang sangat berarti buat mereka. Sekali lagi, mari kita sharekan video ini sebanyak-banyaknya agar bisa diprotes oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI ini. Mari berikut ini sama saya mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak video hiburan yang dibawakan oleh Opung Parbelak terkait dengan komentar dirinya dalam laga pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan kemarin. Apa kira-kira tanggapan ataupun komentar yang dilakukan oleh Opung Parbelak yang kita kenal adalah seorang pelawak Batak yang begitu fenomenal ini? Mari kita cek videonya. Timnas Indonesia U23 tadi malam kalah melawan Uzbekistan, gara-gara wasit Bagudung. Kalau gue bilang memang betul-betul Bagudung. Karena apa? Udah dilihat, udah diprediksi nih. Kalau ininya wasitnya, karena dengan politik pasti akan hancur dunia sepak bola kita. Padahal kita ketahui bersama-sama saat ini timnas Indonesia sedang mengangkat marwah bangsa kita melalui Coach Sintayong, melalui Pak Erick Thohir, melalui putra-putra terbaik bangsa kita. Mereka telah menunjukkan kemampuannya sampai ke level Piala Asia ini.
Tentu ini adalah perjuangan yang tidak semudah seperti bacotannya si Towel ataupun bacotannya si Tahir itu. Tetapi ini semua butuh kerja keras yang harus benar-benar super ekstra luar biasa. Sekali lagi, jangan kita campur adukan antara urusan politik dan olahraga. Itu adalah catatan penting dari saya kepada para pemirsa sekalian, dan mungkin juga kalau Opung Parbelak menyimak komentar singkat saya ini, silakan ini dijadikan sebagai bahan referensi agar jangan mencampur adukan itu. Politik ya itu urusan politik, tetapi olahraga kita komentar tentang olahraga. Karena begini, saya secara pribadi melihat dengan fenomena selama Piala Asia ini, kita semua itu benar-benar dipersatukan. Kemarin saat pemilu, kita semua punya kepentingan masing-masing, yakni tentang politik. Politik itu memang tentang kepentingan. Bahkan antara kakak dan adik hubungannya tidak baku baik. Tetangga yang satu dengan tetangga yang lain pun demikian. Apalagi mereka-mereka yang adalah elit-elit partai. Tetapi kita harus ketahui dan kita harus sadari bahwa yang namanya politik itu semua soal kepentingan, sehingga ada percecokan, ada kegaduhan dan lain sebagainya, itu normal dan biasa-biasa saja. Tetapi hari ini pesta politik tentang pemilu 2024 itu sudah berakhir dan pemenangnya sudah sah, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan kita tinggal menunggu tanggal pelantikannya, yakni di tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Nah, setelah selesai pemilu, kita semua bersama-sama menyaksikan permainan dari timnas Indonesia dalam Piala Asia ini. Dan fenomena ini bagi saya secara pribadi merasa bersyukur karena kita bisa melihat bagaimana kita kembali menjalin silaturahmi, kembali untuk bercanda tawa bersama-sama, dan saya menilai bahwa sepak bola ini telah mempersatukan kita. Semoga saja ke depannya kita rakyat Indonesia tetap bergandeng tangan bersama-sama, dan terlebih khusus dalam mendukung timnas Indonesia. Perjuangan-perjuangan mereka itu harus patut kita memberikan apresiasi. Jangan pernah kita berusaha untuk membangun narasi ataupun penggiringan opini untuk menjatuhkan Coach Sintayong, Pak Erick Thohir maupun timnas Indonesia serta semua pihak yang terlibat aktif dalam menyukseskan Piala Asia ini. Berikut ini saya akan menyajikan komentar singkat dari Alifur Rahman terkait dengan tanggapannya ketika melihat sosok Bung Towel alias Tommy Welly yang selama ini sejak Piala Asia ini menjadi trending topik terus karena beliau selalu dibully dan dihujat oleh netizen karena kritikan-kritikannya yang terlalu pedas, tajam, dan juga kontroversial ini. Mari kita cek videonya. Dan saya mengamati gitu ya, selama beberapa hari terakhir ini saya lihat gitu ya, sebenarnya Bung Toel ini tujuannya kemana. Ada yang bilang Bung Toel ini iri dengan gaji Sintayong yang sangat fantastis, yang mencapai katanya 15 miliar rupiah per tahun gitu. Dan ini kontraknya karena otomatis diperpanjang karena sudah lolos ke perempat final, sudah lolos dari babak penyisihan atau babak grup, dia otomatis diperpanjang sampai 2027 atau sampai Erick Thohir selesai di PSSI gitu ya. Dan itu mungkin gajinya juga akan naik lagi, nggak cuma 15, bisa jadi 27 atau lebih mahal lagi. Jadi ada orang yang bilang bahwa Bung Toel ini iri dengan Sintayong, tapi saya pikir itu kurang masuk akal gitu ya, kurang beralasan, karena apa yang disampaikan oleh Bung Toel ini sangat pribadi sekali, sangat personal sekali, karena berapi-api sekali ketika dia menyampaikan kritik-kritik terkait timnas dan Sintayong gitu ya. Lalu ada juga yang bilang analisa intelijen katanya yang mengatakan bahwa Bung Toel ini
adalah mafia dari pemain-pemain timnas katanya. Jadi dulu itu ada isu bahwa timnas Indonesia itu sebenarnya pemainnya itu bukan yang terbaik, bukan sepenuhnya diinginkan oleh pelatih, tapi ada pemain-pemain titipan dari kelompok A, kelompok B, tokoh si Anu dan sebagainya gitu. Dan Bung Toel ini dianggap orang yang melakukan upaya-upaya pemain titipan katanya. Tapi saya juga meragukan atau bahkan tidak percaya dengan tuduhan-tuduhan itu, karena itu adalah tuduhan yang sangat-sangat tidak beralasan. Kalaupun memang benar itu tidak mungkin gitu, karena ya bukan levelnya Bung Toel lah. Bung Toel itu tidak sampai di level yang mampu untuk mengatur-ngatur seperti itulah menurut saya gitu ya. Jadi saya nggak percaya dengan isu-isu itu, sehingga selama beberapa hari terakhir ini dengan fenomena kemunculan Bung Toel atau Rocky Gerung versi sepak bola saya masih gak paham itu sebenarnya tujuannya kemana. Sampai akhirnya kemarin Bung Toel memberikan satu pernyataan atau kritik keras kepada Sintayong, atau kemudian nasihat ya lebih tepatnya gitu ya, agar Sintayong ini berterima kasih kepada Liga 1. Setelah Bung Toel mengatakan itu, saya akhirnya paham. Saya akhirnya mulai mengerti dari mana permasalahan atau masalah yang dialami oleh Bung Toel ini. Karena ini menjadi satu cerita yang sangat-sangat panjang sekali dari sejarah PSSI, dari masa kelamnya sampai kemudian kemunculan seorang Erick Thohir. Karena kalau Bung Toel meminta agar Sintayong mengucapkan terima kasih kepada Liga 1, mungkin orang-orang akan beralasan bahwa itu karena Sintayong dulu ketika datang ke Indonesia mengkritik pemain-pemain Liga 1. Tapi sekarang terbukti kok pemain-pemain Liga 1 itu juga bermain untuk timnas U23, dan itu yang kemudian mengantarkan Indonesia masuk ke semifinal. Jadi ucapan Bung Toel ini mungkin bagi sebagian orang agak logis untuk mengingatkan Sintayong dan sebagainya. Tapi bagi saya ini personal sekali, karena kalau sudah urusan Liga 1, ini seperti ideologi, ini seperti satu pemahaman atau keyakinan di PSSI yang memang tidak bisa diutak-atik. Karena ini di Liga 1 atau istilah Liga 1 itu semacam ada satu momen sakral atau krusial yang kemudian kalau ada orang yang mengkritik, wah itu langsung diserang habis. Dan Sintayong ketika awal datang ke Indonesia dan menyampaikan kritik kepada pemain Liga 1, itulah yang kemudian membuat Bung Toel ini bisa seperti sekarang gitu ya, menjadi hatersnya Sintayong. Karena sekali lagi soal cerita Liga 1, kenapa saya bilang saya mulai paham, ini sejarahnya sangat panjang sekali. Karena Bung Toel ini dulunya dia adalah juru bicara PSSI di era Lanyala Mataliti. Jadi Lanyala itu pernah menjadi ketua PSSI cukup singkat dari tahun 2015 sampai 2016 gitu ya. Singkat sekali dia karena memang ketua hasil KLB menggantikan Johar Arifin waktu. Sepak bola ini benar-benar dahsyat banget di Indonesia nih, asli sebuah fenomena yang belum pernah gue melihat, bahkan di negara lain tidak. Senior ya mungkin karena kita ini lapar prestasi ya, bertahun-tahun sepak bola itu nggak ada prestasinya. Bahkan selama gue tinggal di Indonesia 25 tahun, baru sekali ini kita benar-benar berprestasi, nggak di senior tapi juga di U23. Dan rakyat Indonesia itu benar-benar menikmati. Kalau lihat nobar di kota-kota kecil, alun-alun, gila begitu banyak penonton. Kemarin yang kita kalah lawan Uzbek, GBK full. Dan the whole Indonesia pas kita menang lawan Korea di Ambon, pawai pakai bendera merah putih. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, di mana dalam cuplikan video yang terakhir ini kita masih mendengar komentar tentang Bung Toel yang kita kenal adalah pengamat bola yang sangat kontroversial, yang selalu menyerang Coach Sintayong, Timnas Indonesia maupun Pak Erick Thohir. Dan terbaru Bung Toel ini sedang fokus membahas tentang pemain naturalisasi. Entah hasilnya akan seperti apa, mari kita pantau terus. Dan jangan lupa, jika ada narasi-narasi yang tidak membangun, mari
kita berjuang bersama-sama untuk mengkanter narasi tersebut. Karena kita akan dukung adalah hal-hal yang baik. Tetapi kalau hal-hal yang tidak benar, yang punya kepentingan pribadi ataupun ada hal-hal yang tidak masuk di akal, sudah wajib hukumnya. Kita supporter timnas Indonesia harus siap untuk mengkanter narasi-narasi tersebut. Lalu Coach Justin dalam cuplikan videonya tadi mengatakan bahwa ada sebuah cerita baru atau mungkin sejarah baru di bangsa ini ketika kita melihat antusias dari rakyat Indonesia dalam menyaksikan pertandingan sepak bola. Ya, mungkin ada benarnya ketika Coach Justin mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu sedang haus prestasi. Mungkin ini adalah menjadi catatan penting bahwa dari dulu permainan sepak bola kita di Indonesia ini memang selalu dipandang sebelah mata karena kita melihat bahwa tidak adanya kemajuan ataupun tidak ada prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan. Dan jujur, saya dulu orang yang paling tidak suka untuk menonton atau nobar bareng bersama teman-teman dalam dunia olahraga ini. Secara jujur saya katakan demikian karena memang ketika kita melihat pola permainan yang dulunya sangat terkenal dengan long ball, setelah habis long ball, wasit pun bisa digebukin sama pemain, belum lagi ada hal-hal negatif atau hal-hal yang mereka terprovokasi dengan komentar-komentar dari para penonton yang pada akhirnya prestasi pun sangat berpengaruh, yang selalu saja kita dianggap atau dipandang sebelah mata oleh dunia, khususnya dalam dunia sepak bola ini. Tetapi semenjak timnas Indonesia dipimpin oleh Pak Erick Thohir, perlahan-lahan saya mengamati bahwa ada selangkah demi selangkah kemajuan dalam dunia sepak bola ini. Dan terbukti ketika Pak Eri dia memilih seorang mantan pelatih dunia yakni Coach Sintayong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Perlahan tapi pasti dan sampai saat ini bagaimana kita rakyat Indonesia disajikan dengan begitu banyak prestasi dalam dunia sepak bola dan juga perubahan-perubahan, entah itu secara mekanisme, entah itu secara pola permainan, tiki-taka dan lain sebagainya, memang jauh perbedaannya sangat luar biasa, kemajuannya begitu luar biasa. Nah, berawal dari situ secara pribadi pun yang namanya timnas Indonesia bermain mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, bahkan di jam kerja sekalipun saya harus berusaha untuk menyisihkan waktu untuk menyaksikan laga pertandingan dari timnas Indonesia. Karena semakin kesini timnas Indonesia itu semakin keren. Mereka semakin luar biasa dan kemajuannya itu sungguh saya harus berikan apresiasi kepada para pemain timnas kita. Dengan demikian saya berharap bahwa para pengamat bola di bangsa ini, ayo mari kita bangun narasi-narasi yang bisa mendukung, yang bisa memotivasi dan bisa mengedukasi semua generasi penerus bangsa ini, khususnya anak adik kita yang saat ini mereka lagi punya bakat dalam dunia sepak bola ini. Karena komentar-komentar dari kita, dukungan-dukungan dari kita itu sangat berpengaruh, akan membawa dampak positif ke dalam diri mereka. Tetapi kalau kita sendiri selalu menghujat mereka, selalu mencaci maki atau mencari celah kesalahan mereka, lalu ketika mereka punya masalah kita tidak bisa untuk memberikan solusinya, ya sama saja bohong. Itu sama saja kita dengan sengaja mau menjatuhkan kualitas, mau menjatuhkan
harkat dan marwah dari bangsa ini, khususnya dalam dunia sepak bola ini. Tetapi kalau kita tahu bahwa mereka ada melakukan kesalahan, kita berkomentar, kita mengkritik, itu sah-sah saja. Tetapi kita juga harus punya solusi agar mereka tahu bahwa oh, kesalahan kami seperti ini, berarti solusinya harus seperti ini. Entah itu kritikan itu kita tujukan kepada para pemain ataupun kepada para pelatih ataupun kepada ketum PSSI, tidak apa-apa, ataupun kepada semua stakeholder yang terlibat dalam mensupport timnas Indonesia ini, tidak apa-apa. Itu adalah haknya kita rakyat Indonesia. Tetapi saran saya, mari kita memberikan kritikan yang membangun. Kalau memang kita tahu bahwa ada kesalahan, ayo kita berilah mereka solusi. Mungkin mereka lupa, mungkin mereka khilaf, itu adalah hal-hal yang wajar dan lumrah. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Yang sempurna itu cuma miliknya Tuhan. Dengan demikian, sebagai manusia, sudah pantas dan layak kita harus saling mengingatkan. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.